Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proyeksi ortogonal. Jadi ada dua kata kunci di sini, ada proyeksi, kemudian ada ortogonal, di mana proyeksi itu adalah bayangan dari sebuah objek yang ditempatkan pada posisi mendatar. Gitu. Jadi misalkan ada vektor, ini ada vektor. Nah, bayangan daripada vektor U misalkan pada vektor V, bayangannya adalah yang ini. Nah, bayangan ini yang disebut dengan proyeksi. Tapi mungkin saja penyinarannya miring ke sana, sehingga bayangannya bukan ini lagi, tapi ke sini. Tapi dibatasi pembahasan pada matematika peminatan SMA ini, yaitu ada kata-kata ortogonal. Ortogonal itu artinya yaitu tegak lurus. Jadi proyeksi yang dimaksud ini, bayangan yang dimaksud adalah yang diproyeksikan tegak lurus. Ya. Oke, di proyeksi ortogonal ini ada dua, yaitu yang pertama proyeksi skalarnya, kemudian yang kedua adalah proyeksi vektornya. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu proyeksi skalar. Proyeksi skalar ortogonal vektor. Nah, skalar itu besar ya. Bisa dikatakan ini adalah panjang proyeksinya yang ditanya. Jadi tidak punya arah. Skalar tidak punya arah. Oke. Kita buat vektor dulu. Kita buat dua vektor. Misalkan ini adalah vektor U, kemudian yang di sini adalah vektor V. Misalkan saya akan memproyeksikan vektor U pada vektor V, berarti yang bertindak sebagai layar adalah vektor V. Kita proyeksikan tegak lurus, maka ini bayangannya ada di sini. Sehingga vektor proyeksinya saya kasih warna merah, yang ini. Saya simbolkan P. Dan jarak dari ujung sini ya, dari ujung sini ke sini. Nah, itu misalkan saya buat panjang P, kemudian yang miring ini adalah misalkan panjang U. Saya simbolkan panjang U. Dan sudut antara U dan V itu misalkan adalah theta. Ingat vektor P ya, vektor P itu sebenarnya adalah terletak pada vektor V karena layarnya adalah V. Sehingga hubungan panjang ini terhadap theta, panjang P itu adalah sebagai sisi samping. Kemudian panjang vektor U itu sebagai sisi miring. Di mana perbandingan sisi samping dan miring itu pada trigonometri berkaitan dengan kosinus. Berarti bisa kita tulis bahwa kosinus atau cos daripada theta itu sama dengan panjang P dibagi dengan panjang U. Nah, secara aljabar bisa kita tentukan bahwa panjang P sama dengan panjang U dikalikan dengan cos theta. Nah, panjang P sama dengan panjang U, di mana pada pembahasan video yang lalu kosinus sudut antara U dan V berarti kita rumusnya adalah U dot V per panjang U kali panjang V. Sehingga di sini sama-sama ada panjang U bisa dicoret, maka panjang P sama dengan U dot V per panjang V. Nah, inilah formula daripada proyeksi skalar ortogonal vektor U pada vektor V. Nah, untuk lebih memahami, mari kita simak
contoh berikut ini. Oke, diketahui titik A adalah 3,-1, titik B 5,2, dan titik C adalah -4,-9. Tentukan panjang proyeksi vektor BA pada AC. Berarti yang bertindak sebagai layarnya adalah AC. Jadi kalau kita ilustrasikan, jadi BA itu ke sana, kemudian ada vektor AC. Oke, berarti kita butuh vektor BA, yaitu vektor posisi A dikurangin vektor posisi B, di mana vektor posisi A itu adalah 3-1 dikurangin vektor posisi B adalah 52, sehingga didapat 3 dikurangin 5 adalah -2, min 1 dikurangin 2 jadi -3. Kemudian kita butuh lagi yaitu AC, berarti vektor posisi C dikurangin vektor posisi A, didapat vektor posisi C adalah -4 -9 dikurangin vektor posisi A adalah 3-1, sehingga didapat -4 dikurangin 3 jadi -7, kemudian -9 dikurangin -1 jadi -8. Kemudian kita terapkan pada rumus bahwa panjang proyeksi sama dengan, di situ BA pada AC berarti BA dot AC dibagi panjang AC. Nah, BA itu sendiri yaitu -2 -3 dikali AC adalah -7 -8 dibagi panjang berarti akar yaitu -7 dengan -8. -2 kali -7 jadi 14, -3 kali -8 jadi +24 dibagi akar dari 49 ditambah 64, sehingga didapat 14 ditambah 24 jadilah 38 dibagi akar 49 ditambah 64, yaitu 113. Jadi panjang proyeksinya itu adalah 38 per akar 113. Nah, kemudian berikutnya masih berkaitan dengan vektor yang tadi. Kalau tadi ini ditanya panjangnya, sekarang yang kedua yaitu proyeksi vektornya. Masih saya pakai gambar ini. Berikutnya yang kedua adalah vektor. Nah, yang sekarang ini, yang kedua yang ditanya adalah proyeksinya. Ingat bahwa vektor satuan atau vektor unit dari P disimbolkan seperti ini. Nah, itu didapat dari P dibagi dengan panjang P. Begitu juga vektor unit pada V, yaitu vektor V per panjang V, di mana vektor unit P dengan V itu sama, sehingga bisa kita samakan bahwa vektor unit P itu sama dengan vektor unit V, di mana yang P itu adalah vektor P per panjangnya, panjang P itu sama dengan vektor V dibagi panjang V. Sehingga secara aljabar P sama dengan
panjang P dikalikan vektor V dibagi dengan panjang V. Nah, P sudah kita dapat rumusnya tadi ya, bahwa P itu adalah U dot V per panjang V dikalikan V per panjang V. Panjang V dengan panjang V di penyebut bisa kita operasikan, yaitu U dot V per panjang V dikali panjang V kuadrat ya, panjang V kali panjang V dikalikan vektor V. Nah, jadi ini skalarnya, yang ini adalah vektor, dimana skalar dikalikan vektor hasilnya adalah vektor. Oke, contoh. Nah, di sini contohnya adalah vektor ruang, dimana di sini ada IJK. Proyeksi vektor A yaitu I plus 2J plus 3K pada vektor B yaitu 4I min 2J plus K adalah, jadi yang ditanya adalah vektornya, P-nya. Nah, kita nyatakan dalam kolom aja biar mudah penghitungannya. Berarti P sama dengan A dot B ya per panjang B kuadrat dikalikan vektor B. Oke. A yaitu 1, 2, 3 dikali dengan B adalah 4, negatif 2, 1 dibagi dengan B kuadrat. Jadi tidak perlu akar, langsung 4 pangkat 2 ditambah negatif 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dikali vektor B. B nya adalah 4, negatif 2, 1. Kita kalikan 1 kali 4, 4. 2 kali negatif 2, negatif 2, 3 kali 1, plus 3. Dibagi 4 pangkat 2, 16. Negatif 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian 1 pangkat 2 adalah 1. Dikali 4, negatif 2, 1. Sama dengan, nah yang atas, kok 2 kuadrat, 2 ini 4 ya. 4 dikurangi 4 habis, tinggal 3. Dibagi 16 tambah 4 tambah 1, 21 kali 4 negatif 21, 3 dengan 21 disederhanakan jadi 7, sehingga didapat jawabannya adalah 1/7 dari 4 min 21. Atau kalau dinyatakan dalam vektor kolom, kita kalikan masing-masing dengan 1/7, jadi 4/7, negatif 2/7, dan 1/7. Atau kalau kita nyatakan dalam vektor basis, yaitu 4/7i, kemudian ditambah dikurangin ya, dikurangin 2/7j, kemudian ditambah 1/7 vektor k. Ini jawabannya. Nah, untuk lebih memahami tentang proyeksi, silahkan kalian selesaikan tugas-tugas yang akan saya berikan di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.